warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, dan selalu dalam lindungan Allah. Meskipun dalam masa pandemi ini kita harus tetap jaga kesehatan. Nah, sebelum memulai pelajaran, siapkan dulu alat tulisnya dan jangan lupa untuk berdoa. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, ada yang masih ingat kan minggu lalu kita sudah membahas mengenai penerimaan anggaran. Nah, minggu lalu Ibu sudah kasih soal tuh mulai dari soal PG sampai dengan soal praktek. Ternyata masih banyak yang salah, mungkin karena kurang paham dan kurang dibaca ya modulnya, dan penjelasannya juga kurang disimak dengan baik. Nah, jadi Ibu review sedikit ya materi yang kemarin. Nah, untuk soal penerimaan anggaran kemarin itu Ibu bahas sedikit tentang anggaran. Ada salah satu contoh soalnya itu, suatu rencana terinci yang dinyatakan secara formal dalam ukuran kuantitatif, biasanya dalam satuan uang untuk menunjukkan perolehan dan penggunaan sumber-sumber organisasi, itu merupakan pengertian dari apa ayo? Itu merupakan pengertian dari anggaran. Nah, kemarin masih banyak yang salah jawab ya. Terus juga ada soal yang kalau misalnya pendapatannya itu lebih besar daripada pengeluarannya, maka dananya itu akan disebut surplus. Nah, kenapa disebut surplus? Karena pendapatannya lebih besar sedangkan pengeluarannya sedikit. Jadi, sisa uangnya itu masih ada. Nah, sisa keuangannya itu disebut dengan surplus. Sedangkan jika pendapatannya sedikit sedangkan pengeluarannya lebih besar, maka itu disebut defisit karena pendapatannya cuma ada sedikit sedangkan pengeluarannya banyak, sehingga harus nombok atau mencari pemasukan lain di luar pendapatannya, itu jadi disebut dengan defisit. Jadi berlebihan di pengeluarannya sedangkan pemasukannya sedikit. Selain itu, kemarin juga di soal praktek masih banyak yang bingung ya kayaknya. Ibu kemarin melihat di nomor 2 tuh masih ada yang salah jawab. Nah, karena di soal nomor 2 itu harus dibaca dulu dengan baik dan teliti, karena di situ ada aturan pengerjaannya. Nah, di soal nomor 2 kemarin Ibu ada soal membeli 40 buah laptop dengan harga 5 juta. Nah, itu maksudnya harga satuan. Jadi kalau ada tanda di depan tulisan harganya, misalnya Rp 5 juta. Nah, itu maksudnya 5 juta per buah atau per unit. Nah, jadi untuk soal yang nomor 2 itu seharusnya kemarin dikalikan dulu 40 dikali 5 juta. Lalu di soal itu ada pajaknya sebesar 10%. Nah, jadi nanti yang harus dibayarkan oleh pembeli itu harga pembeliannya itu 40 dikali 5 juta, yaitu jadi 200 juta, ditambah dengan pajaknya 10%. 10% dari 200 juta adalah 20 juta. Nah, jadi nanti total yang harus dibayarkan oleh pembeli itu adalah 220 juta rupiah. Nah, nanti itu dibuatkan bukti-bukti dokumen penerimaan anggarannya sesuai dengan yang ada di modul yang udah Ibu berikan. Nah, nanti coba kalian baca lagi ya semua modulnya, latihan soalnya juga dikerjakan lagi. Semua soal yang Ibu berikan itu jawabannya ada di modul. Jadi jangan lupa dibaca modulnya, dibaca dengan teliti dan juga disimak ya videonya, diperhatikan dengan baik. Karena di video yang Ibu buat ini merupakan penjelasan dari modul itu sendiri. Jadi Ibu harap jangan di skip ya, coba perhatikan dan pelajari lagi supaya nanti kalau misalnya ada ulangan atau ujian akhir semester, kalian juga bisa menjawab dan mendapatkan nilai yang terbaik. Semoga nanti bisa dipelajarin lagi ya. Oke, pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai penggunaan anggaran. Nah, sebelum itu Ibu harap kalian sudah berdoa dan sudah menyiapkan juga alat tulisnya dan juga sudah siap ya fokus pada materi yang akan disampaikan hari ini. Ibu harap pada pertemuan kali ini dan seterusnya kalian lebih fokus lagi dan juga memperhatikan semua yang disampaikan, baik itu di pelajaran OTK keuangan maupun di pelajaran yang lainnya. Jangan lupa dicatat materinya dan juga dikerjakan tugas-tugasnya ya.
Baik, hari ini kita akan mulai dari penggunaan anggaran. Nah, apa aja sih yang akan kita bahas hari ini? Kita akan membahas mulai dari pengertian penggunaan anggaran, tujuan penggunaan anggaran, ada PA dan KPA, macam-macam penggunaan anggaran, prosedur penggunaan anggaran, dan ada dokumentasi dan bukti penggunaan anggaran. Nah, oke. Kita mulai dari pengertian penggunaan anggaran. Penggunaan anggaran merupakan suatu proses menggunakan anggaran yang telah ditetapkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan memperhatikan berbagai prosedur sehingga tidak terjadi penyimpangan dalam penggunaan anggaran. Nah, jadi minggu lalu kita membahas mengenai penerimaan anggaran. Penerimaan anggaran itu merupakan anggaran yang diterima dari rancangan biaya yang kita ajukan. Nah, penggunaan anggaran ini merupakan realisasi dari anggaran yang kita terima sebelumnya. Jadi menggunakan anggaran yang telah ditetapkan dan telah ditentukan sebelumnya. Nah, dalam penggunaan anggaran ini ada hal-hal yang digariskan dalam penetapan penggunaan anggaran rutin. Yang pertama, suatu rencana yang sudah disahkan. Yang kedua, rencana bagian daripada rencana keseluruhan yang berupa anggaran. Dan yang ketiga, kalkulasi dari pembiayaan kegiatan pemerintah. Selanjutnya kita masuk ke klasifikasi dalam anggaran. Nah, klasifikasi ini bisa diartikan sebagai penggolongan atau pengelompokan. Nah, yang pertama ada klasifikasi objek. Klasifikasi objek ini merupakan suatu pengelompokan pengeluaran-pengeluaran ke dalam jenis barang dan jasa yang akan dibeli. Lalu yang kedua ada klasifikasi organik, yaitu pengelompokan anggaran atas kategori suatu organisasi. Yang ketiga ada klasifikasi fungsional. Nah, ini merupakan pengelompokan pengeluaran atas dasar kelompok kegiatan fungsi dan proyek yang akan dicapai, sehingga dari pengeluaran-pengeluaran anggaran nantinya dapat diukur efisiensi dan juga penegasan yang dapat dijalankan oleh perusahaan tersebut. Selain itu juga ada klasifikasi ekonomi dan klasifikasi program performance. Nah, selanjutnya ada tujuan penggunaan anggaran. Tujuan penggunaan anggaran ini ada 3. Yang pertama, untuk membeli atau membayar sesuatu. Jadi, tujuan pertama dari penggunaan anggaran ini untuk membeli atau membayar sesuatu yang sesuai dengan keperluan perusahaan, gunanya untuk memenuhi target perusahaan tersebut. Nah, yang kedua, untuk memfasilitasi alat ukur serta mengendalikan kerja. Di sini itu untuk mengendalikan kinerja yang dimiliki oleh seorang individu maupun kelompok di perusahaan tersebut. Dan yang ketiga ada untuk memantau laju pertumbuhan ekonomi. Nah, jadi anggaran juga sangat penting dan diperlukan oleh suatu perusahaan untuk memantau laju pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya kita masuk kepada PA dan KPA. PA ini merupakan pengguna anggaran dan KPA ini kuasa pengguna anggaran. PA atau pengguna anggaran adalah pejabat yang memegang kewenangan menggunakan anggaran dan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada kementerian, negara atau lembaga atau satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan. Sedangkan KPA, kuasa pengguna anggaran adalah kepala satker atau satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna anggaran untuk menggunakan anggaran yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya ada langkah-langkah PA dan KPA yang harus mereka lakukan sebelum mengambil keputusan untuk menggunakan anggaran. Yang pertama, melakukan identifikasi dan analisis kebutuhan sesuai dengan rencana kerja pemerintah atau daerah atau perusahaan tersebut. Yang kedua, menyusun dan menetapkan rencana penganggarannya. Yang ketiga, melakukan penetapan kebijakan umum. Dan yang keempat, menyusun KAK dan pengumuman rencana umum pengadaan atau RUP. Nah, selanjutnya kita masuk kepada macam-macam penggunaan anggaran. Macam-macam penggunaan anggaran ini terbagi menjadi penggunaan APBN atau APBD yang merupakan anggaran pemerintah dan juga penggunaan anggaran dalam perusahaan. Nah, untuk pengeluaran pemerintah ini terdiri di atas pengeluaran rutin, seperti misalnya belanja barang, belanja pegawai, subsidi daerah otonom,
serta pengeluaran pembangunan yang merupakan biaya pelaksanaan proyek-proyek pemerintah. Sedangkan untuk pemakaian anggaran atau penggunaan anggaran dalam perusahaan berbeda dengan penggunaan anggaran pemerintah. Karena dalam penggunaan anggaran perusahaan memiliki prosedur yang simpel, jadi tidak terlalu rumit. Dan penggunaan anggaran kas perusahaan ini merupakan suatu sistem pengeluaran kas dalam perusahaan itu tersebut. Nah, di sini Ibu punya beberapa contoh penggunaan anggaran. Yang pertama, belanja pegawai. Nah, dalam belanja pegawai ini, contoh penggunaan anggarannya itu bisa untuk membayar gaji pokok pegawainya, tunjangan tambahan atau insentif atau pemberian hadiah untuk pegawai, tunjangan untuk istri atau suami dari pegawai, lalu ada tunjangan anak. Oh ya, yang tadi tunjangan tambahan juga bisa ke dalam tunjangan pendidikan karyawan tersebut atau tunjangan pendidikan anak. Nah, lalu ada juga tunjangan jabatan dari pegawai tersebut dan ada belanja pegawai lainnya. Yang kedua ada belanja barang. Nah, belanja barang ini yang pertama ada keperluan sehari-hari perkantoran. Contoh dari keperluan sehari-hari perkantoran yaitu seperti ATK atau alat tulis kantor, lalu peralatan dan perlengkapan kantor, biaya-biaya membeli benda-benda pos, atau biaya rapat dinas, biaya penerimaan tamu, biaya transportasi, biaya alat keamanan dan keselamatan kerja lainnya. Nah, lalu ada barang-barang investasi kantor. Contoh dari barang-barang inventarisasi kantor yaitu ada komputer, meja atau kursi, proyektor, mesin fotokopi, printer, faksimil, telepon, dan lain-lainnya. Jadi barang inventarisasi ini ada barang bergerak, ada juga barang tidak bergerak. Nah, lalu ada belanja layanan daya jasa. Ini contohnya untuk membayar listrik, telepon, gas, air, dan sebagainya macamnya yang merupakan jasa, daya jasa. Nah, yang keempat dari belanja barang ini yaitu belanja pemeliharaan dan perawatan kantor. Misalnya pemeliharaan mesin fotokopi yang rusak atau membiayai servis komputer. Jadi perawatan pemeliharaan kantor yang biasa dilakukan rutin ataupun yang sudah direncanakan. Nah, yang ketiga ada belanja pemerintah. Belanja pemerintah ini terdiri dari belanja pemeliharaan gedung kantor seperti misalnya keadaan gedung, cat kalau misalnya udah lama dicat ulang atau kebersihan dan sebagainya. Lalu ada belanja pemeliharaan kendaraan dinas. Nah, kendaraan dinas ini kan harus selalu dirawat agar setiap diperlukan kondisinya dalam kondisi prima dan meminimalisir terjadi kecelakaan dalam kendaraan dinas tersebut. Lalu yang ketiga ada belanja pemeliharaan barang-barang inventarisasi kantor seperti yang tadi sebelumnya. Jadi memelihara barang-barang inventarisasi kantor. Dan yang keempat ada belanja pemeliharaan peralatan teknis. Nah, jadi ini untuk membiayai pemeliharaan peralatan-peralatan teknis dari suatu instansi di pemerintah atau perusahaan. Nah, yang keempat ada belanja perjalanan dinas. Nah, biaya perjalanan dinas ini meliputi perbekalan seperti perbekalan dokumen atau misalnya peralatan yang akan dipakai untuk perjalanan dinas, lalu juga perbekalan misalnya untuk bekal si pegawai tersebut seperti untuk konsumsinya dan bensin dan sebagainya. Lalu ada belanja pegawai. Belanja pegawai ini untuk keperluan pegawai tersebut yang berkaitan dengan perjalanan dinasnya yang berhubungan dengan perusahaan tersebut. Lalu juga ada biaya transportasi. Nah, misalnya misalnya memakai kendaraan kantor. Nah, ada biaya transportasi untuk bensinnya, atau misalnya menggunakan kendaraan umum, misalnya memakai bis, nanti ada biaya bisnya, atau menggunakan pesawat, ada biaya tiket pesawat atau kereta dan sebagainya macam lainnya. Lalu ada akomodasi. Akomodasi ini seperti biaya
penginapan atau hotel, dan atau misalnya sewa ruangan rapatnya, misalnya di ballroom hotel atau di suatu restoran, meeting kecil-kecilan gitu, misalnya di kafe dan sebagainya macam lainnya. Selanjutnya kita masuk kepada prosedur penggunaan anggaran. Nah, di sini ada 5 langkah dalam prosedur penggunaan anggaran. Yang pertama, penyusunan rencana penggunaan anggaran. Jadi, harus disusun dulu anggarannya diperlukan untuk apa saja penggunaannya. Lalu yang kedua, diajukan rencana penggunaan anggarannya tersebut. Misalnya, kita dari divisi kepegawaian mengajukan kepada keuangan untuk misalnya membeli peralatan ya seperti map atau alat tulis di divisi kepegawaian tersebut. Setelah diajukan, lalu ada tahap persiapan anggaran. Nah, tahap persiapan anggaran ini dilakukan oleh bagian keuangannya. Dan yang keempat, pemberian anggaran. Setelah uangnya disiapkan atau anggarannya disiapkan, lalu diberikan dan penggunaan anggaran. Dilakukan penggunaan anggarannya oleh yang mengajukan tadi. Nah, tahap kelima itu membuat catatan atau laporan penggunaan anggaran. Setelah uang atau anggarannya diterima dan dipakai, nanti dicatat atau dibukukan laporan penggunaan anggarannya tersebut sudah digunakan untuk keperluan apa saja. Begitu. Selanjutnya ada prosedur penggunaan anggaran pemerintah yang merupakan APBN dan juga APBD. Pada prosedur penggunaan anggaran pemerintah ini terdiri dari 3 tahap. Yang pertama ada tahap pendahuluan. Pada tahap pendahuluan ini merupakan persiapan rancangan APBN oleh pemerintah yang meliputi asumsi dasar APBN, skala prioritas, perkiraan penerimaan dan pengeluaran, dan juga budget exercise. Lalu ada tahap kedua, yaitu tahap pengajuan, pembahasan, dan penetapan APBN. Pada tahapan ini, Departemen mengajukan rencana kerja dan anggaran lembaga kepada Departemen Keuangan atau DEPKE dan Bappenas atau Badan Perencana Pembangunan Nasional untuk dibahas menjadi daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA. Kemudian tahap ketiga ada tahap pengawasan APBN. Pada tahapan ini, Menteri Keuangan membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan melaporkannya dalam bentuk rancangan undang-undang perhitungan anggaran negara atau RUU PAN. Selanjutnya ada prosedur penggunaan anggaran perusahaan. Nah, pada prosedur penggunaan anggaran perusahaan ini terdapat 3 bagian, yaitu ada bagian hutang, bagian kas, bagian jurnal dan laporan. Yang pertama akan kita bahas yaitu bagian utang. Pada bagian utang ini terdapat 7 prosedur yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu menerima dokumen pendukung. Nah, pada tahapan ini, bagian utang dalam perusahaan melakukan penerimaan dokumen-dokumen pendukung seperti surat order pembelian, laporan penerimaan barang, faktur pembelian, surat perintah pengisian kas kecil, daftar gaji, dan sebagainya. Lalu tahap keduanya yaitu membuat dokumen bukti pengeluaran kas. Pada tahapan ini membuat dokumen yang berhubungan dengan bukti pengeluaran kas dalam perusahaan tersebut. Lalu tahap ketiga mencatat bukti pengeluaran kas. Pada tahapan ini melakukan pencatatan bukti pengeluaran kas dalam daftar pengeluaran kas perusahaan tersebut. Yang keempat, mengeluarkan bukti transaksi pengeluaran kas. Di tahapan ini, perusahaan mengeluarkan bukti transaksi pengeluaran kas lembar pertama dan lembar ketiga yang telah jatuh tempo pembayaran dan dokumen pendukung dari map pengeluaran kasnya. Lalu tahap kelima, menerima kembali bukti pengeluaran kas pada lembar pertama. Tahapan keenam, mencatat nomor cek dan tanggal pembayaran yang tercantum dalam kas dalam anggaran. Dan tahap ketujuh yaitu menyusun pembuatan laporan penyerahan bukti pengeluaran kas dalam perusahaan tersebut. Nah, yang kedua ada bagian kas. Pada bagian kas ini terdapat 3 prosedur yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu menerima bukti pengeluaran kas. Di tahapan ini, bagian kas dalam perusahaan menerima bukti pengeluaran kas pada lembar pertama yang kemudian dilaksanakan pencatatan pada lembar kedua. Lalu tahapan kedua yaitu menyiapkan cek dengan jumlah uang yang terbatas
dan tertulis dalam bukti pengeluaran kas, kemudian ditandatangani sebagai bagian dari pembayaran tersebut. Nah, tahapan ketiga yaitu melakukan penyerahan bukti pengeluaran kas pada lembar pertama dan pada lembar ketiga. Lalu yang ketiga ada bagian jurnal dan laporan. Pada bagian jurnal dan laporan ini terdapat 3 prosedur. Yang pertama yaitu menerima bukti pengeluaran kas pada lembar pertama dengan dokumen pendukung. Lalu tahapan kedua yaitu melakukan pencatatan pengeluaran kas dalam bentuk cek register dengan yang fungsinya sebagai buku jurnal pengeluaran kas. Lalu tahapan ketiganya yaitu melakukan kegiatan pengarsipan bukti pengeluaran kas bersama dengan dokumen pendukung berdasarkan urutan nomor bukti pengeluaran kas dalam bentuk map khusus. Lalu ada prosedur pencatatan transaksi penggunaan atau pengeluaran kas. Yang pertama, membuat bukti kas keluar atau BKK yang dilampirkan dengan bukti-bukti pendukung. Nah, jadi setiap pengeluaran kas atau penggunaan anggaran ini dibuatkan bukti kas keluarnya atau BKK. Nah, nanti dilampirkan dengan bukti pendukung seperti cek, kwitansi, nota, faktur, dan bukti lainnya yang merupakan bukti pengeluaran keuangan. Yang kedua, bukti kas keluar dicatat dalam jurnal pengeluaran kas. Nah, jadi nanti bukti pengeluaran kasnya itu dicatat ke dalam buku atau jurnal pengeluaran kas. Yang ketiga, membuat perintah pengeluaran cek jika mengeluarkan kas memakai cek. Nah, jadi untuk pengeluaran yang menggunakan cek nanti harus dibuatkan surat perintah pengeluaran ceknya. Karena untuk transaksi yang menggunakan cek dan memerlukan cek ini tidak sembarangan gitu. Jadi cek ini tidak bisa digunakan sembarangan langsung digunakan. Jadi harus ada nomor ceknya dan juga harus ada perintah pengeluaran ceknya dari orang yang memiliki sejumlah rekening di bank tertentu. Nah, lalu yang keempat, menulis cek untuk diberikan kepada debitur. Nah, menuliskan cek ini diberikan kepada debitur dan nomor ceknya dicatat ke dalam buku kas keluar, bukti kas keluar maupun jurnal pengeluaran kas. Jadi setelah ditulis ceknya, nomornya dicatat dalam BKK dan juga jurnal pengeluaran kas. Nah, yang kelima, bank mencatat ke dalam rekening koran. Jadi setelah debitur mencairkan cek di bank, nanti bank akan mencatat ke dalam rekening koran sebelah debit atas nama perusahaan tersebut. Nah, di sini Ibu punya contoh soalnya untuk prosedur pencatatan penggunaan kas atau anggaran. Kegiatannya itu misalnya pada tanggal 15 Mei 2020 dikeluarkan cek nomor XLM 0070 oleh PT Maju Terus Jalan Pahlawan nomor 12 Bandung sebesar 30 juta rupiah untuk membayar utang kepada PT Jaya Karta Jaya Jalan Sudirman nomor 12 Jakarta atas faktur nomor 20-F-4-20 tertanggal 14 April 2020. Nah, berdasarkan prosedur pencatatan transaksi pengeluaran, langkah pertamanya yaitu mencatat transaksi ke dalam bukti kas keluar atau BKK. Di sini terdapat alamat atau kop dari bukti kas keluar tersebut yaitu PT Maju Terus yang merupakan perusahaan yang akan mengeluarkan kasnya untuk membayar hutang. Nah, di sini ada kolom BKK dan cek, terdapat juga nomor dan tanggalnya. Untuk nomor BKK ini ada 01-05-20. Nah, 01-nya ini merupakan nomor dari bukti kas keluar ini. Jadi berarti ini nomor 1 dari kas keluar di perusahaan tersebut pada bulan 5. Nah, garis miring 05 ini berarti bulan 5 dan garis miring 20 berarti tahun 2020. Lalu di bagian BKK ada tanggal 15/5/20. Nah, berarti ini dicatatnya pada tanggal 15 bulan 5 tahun 2020. Lalu dicek juga ada bagian nomor dan tanggal. Ini diisi sesuai dengan bukti transaksinya. Nah, berarti di sini bukti transaksinya menggunakan cek dengan nomor sekian dan tanggal sekian. Lalu pada keterangannya dibayarkan kepada PT Jaya Karta Jaya
Nah, berarti ini perusahaan yang memberikan utang kepada PT Maju Terus. Jumlah uangnya sebesar 30 juta rupiah, lalu dituliskan juga terbilangnya 30 juta rupiah. Nah, setelah itu keterangan transaksinya diisi dengan pembayaran utang atas faktur nomor 20/F/4/20 tertanggal 14 April 2020 sesuai dengan soalnya. Nah, lalu di bawahnya ada kolom nomor akun debit dan kredit. Ini diisi saja karena tadi utangnya sebesar 30 juta rupiah, berarti di debitnya 30 juta rupiah dan di kreditnya 30 juta rupiah. Nah, jadi di debit dan di kredit ini harus balance. Lalu nanti ditandatangani oleh yang menyetujui dan oleh yang membukukan dan yang membayar. Langkah kedua, berdasarkan BKK tadi, kemudian dicatat ke dalam jurnal pengeluaran kas. Nah, ini merupakan contoh format dari jurnal pengeluaran kasnya. Nah, biasanya jurnal pengeluaran kas ini bisa dibuat dalam satu periode tahunan ataupun dalam bulanan. Nah, ini merupakan contoh yang bulanan. Misalnya ada kolom pertama yaitu tanggal. Di sini tanggal 15 bulan 5 2020 sesuai dengan transaksi pengeluaran kasnya. Lalu nomor BKK diisi dengan nomor BKK yang tadi telah kita buat. Nomor ceknya, keterangannya, ini untuk PT Jaya Karta Jaya untuk membayar hutang sebesar 30 juta rupiah di debit dan kredit itu mengurangi kas sebesar 30 juta rupiah. Jadi di debit itu keterangan untuk hutang, sedangkan di kredit ini kenapa kasnya 30 juta rupiah karena mengurangi kas dari perusahaan Maju Terus sebesar 30 juta rupiah. Lalu tahap ketiga, dibuatkan perintah pengeluaran cek. Nah, ini merupakan contoh perintah pengeluaran ceknya. Di sini ada keterangannya perintah pengeluaran cek dari PT Maju Terus Jalan Pahlawan nomor 12 Bandung yang ditujukan kepada PT Jaya Karta Jaya, jumlahnya sebesar 30 juta rupiah. Didebitkan ke rekening PT Jaya Karta Jaya untuk pembayaran utang atas faktur tertanggal 14 April 2020, lalu nanti ditandatangani oleh Andi pada tanggal 15 bulan 5 2020 dan juga ditandatangani oleh penerimanya yaitu Nunun pada tanggal 15 bulan 5 tahun 2020. Selanjutnya, tahap keempat, berdasarkan perintah pengeluaran cek tadi, maka dibuatkan cek. Contoh, ini merupakan contoh format cek yang sederhana ya. Di sini nama banknya ada BRI Syariah. Alamat itu kop dan alamat banknya tersebut. Lalu di sini ada nomor cek dan tanggal. Nah, ini sama seperti yang dicatat tadi karena ini merupakan bukti pendukung transaksi pengeluaran kas. Jadi ini ceknya itu untuk pendukung transaksi pengeluaran kas yang telah kita catat dalam jurnal dan juga pelengkap dari bukti kas keluar yang telah kita buat. Nah, di sini ada nomor ceknya harus diisi, tanggal dan penerimanya yaitu kepada PT Jaya Karta Jaya untuk membayar hutangnya sebesar 30 juta rupiah sesuai dengan hutang yang harus dibayarkan. Lalu nanti di bawahnya ditandatangani dan dicap. Nah, jadi untuk cek ini harus ditandatangani dan dicap supaya sah. Kalau misalnya tidak ada cap dan tanda tangan, maka cek ini tidak akan sah dan juga tidak bisa dicairkan. Lalu tahap kelima, berdasarkan cek tersebut, nanti oleh BRI Syariah dicatat dalam rekening koran. Ini merupakan contoh rekening korannya yang dibuatkan oleh BRI Syariah. Nah, di sini ada tanggal, sandi, nomor cek, mutasi, debit, kredit, dan juga saldonya. Nah, di sini sandinya nomor 2 karena ini merupakan pengambilan tunai, contoh pengambilan tunai. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya. Selanjutnya kita bahas tentang dokumen dan bukti-bukti penggunaan anggaran. Nah, dokumen dan bukti-bukti penggunaan anggaran ini ada dua macam. Ada yang bukti transaksi intern seperti BKK yang sudah kita buat sebelumnya dan juga ada transaksi ekstern. Contohnya seperti cek, kwitansi, dilihat giro dan lain-lain. Nah, di sini Ibu punya contoh-contohnya.
Yang pertama ini ada BKK, contoh BKK yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi di sini ada nama dan alamat perusahaan yang mengeluarkan bukti kas keluar atau yang mengeluarkan sejumlah anggaran kasnya. Lalu di sini ada kolom cek dan BKK yang harus diisi nomor dan tanggalnya sesuai dengan nomor urut BKK, tanggal bukti kas keluar itu dibuat, dan juga nomor dan tanggal cek atau bukti pendukung lainnya. Kalau misalnya kwitansi ya berarti ditulisnya kwitansi, nomor kwitansi dan tanggalnya. Lalu ada bukti kas keluar. Di sini dibayarkan kepada siapa yang harus kita bayar sejumlah, terus jumlah uangnya di sini dituliskan dengan bentuk angka, misalnya Rp 10 juta rupiah dengan angka berarti 10.000.000. Lalu terbilangnya dituliskan dengan kalimat atau dituliskan dengan huruf, jadi 10 juta rupiah. Lalu ada keterangan transaksinya nih, diisi dengan untuk membayar apa atau untuk kegiatan apa pengeluaran tersebut. Lalu di sini ada nomor akun, debit dan kredit yang diisi sesuai dengan pengeluarannya. Lalu nanti disetujui, dibukukan dan dibayar ini harus diisi dengan tanda tangan oleh yang menyetujui, yang membukukan dan yang membayar pengeluaran kas tersebut. Lalu ada cek. Nah, cek merupakan surat perintah kepada pihak bank dari orang yang menandatanganinya untuk melakukan pembayaran sejumlah uang yang dituliskan dalam cek kepada pembawa atau orang yang namanya tercantum pada cek tersebut. Nah, pada cek ini terdapat 2 lembar. Lembar pertama cek diserahkan kepada pihak lain sebagai alat pembayaran. Lalu lembar kedua atau struk cek dapat dijadikan bukti yang disatukan dengan kwitansi bukti pembayaran. Lalu ada kwitansi. Kwitansi ini merupakan bukti penerimaan kas untuk melakukan pembayaran yang dilakukan oleh pihak penerima uang. Nah, kwitansi ini harus dibubuhi materai seperti halnya cek dalam perusahaan. Nah, jadi selain cek yang harus ada materai, cap, dan tanda tangan, dalam kwitansi juga harus. Nah, biasanya kalau misalnya pengeluaran atau transaksinya itu kurang dari 1 juta, misalnya 250.000 sampai dengan 1 juta, itu menggunakan materai 3.000, sedangkan untuk transaksi yang di atas 1 juta itu menggunakan materai 6.000. Dan jangan lupa untuk ditandatangani dan juga dicap supaya sah bukti transaksinya ini. Lalu ada biljogiro. Lalu ada bilyet giro. Bilyet giro ini merupakan suatu surat perintah pemindah bukuan dari yang bersangkutan kepada pihak lain untuk memindahkan sejumlah uang. Berdasarkan hal tersebut, penerima bilyet giro ini tidak dapat ditukarkan dengan uang tunai kepada pihak bank yang bersangkutan, tetapi dapat disetorkan kepada pihak yang berkepentingan. Nah, jadi untuk transaksi yang menggunakan bilyet giro ini tidak bisa langsung dicairkan seperti cek, tapi ini sifatnya untuk memindah bukukan, jadi memindahkan sejumlah saldo dari rekening yang satu atau rekening pengirim kepada rekening penerima. Nah, nanti untuk mencairkannya berarti ditarik langsung dari saldo rekening penerimanya. Jadi tidak bisa langsung dicair. Kita ke bank menyerahkan bilyet giro ini untuk mencairkan, itu tidak bisa. Jadi harus dipindah bukukan terlebih dahulu. Dan masih banyak yang lainnya juga dari bukti transaksi ekstern. Bisa kalian cari di internet untuk menambah referensi kalian. Dan juga jangan lupa dibaca-baca modulnya dan dipelajari lagi semua materinya. Nah, sampai di sini materi kita hari ini mengenai penggunaan anggaran. Jika masih ada yang ingin ditanyakan atau masih bingung, boleh silakan bertanya langsung kepada Ibu melalui WhatsApp. Nah, untuk materi kita hari ini sampai di sini. Untuk lebih memahaminya lagi, kalian dapat membaca kembali modul yang telah Ibu berikan dan juga dikerjakan latihan-latihan soalnya supaya lebih mendalami lagi materi kita hari ini. Nah, tetap jaga kesehatan kalian dan kerjakan semua tugas yang diberikan oleh Ibu maupun guru-guru lainnya ya.
Jangan lupa jaga kebersihan, jaga kesehatan, berolahraga di rumah, dan jangan keluar rumah atau beraktivitas yang tidak penting selain belajar dan sekolah atau membantu orang tua. Jangan sampai kita semua atau kalian tertular dengan virus yang sangat berbahaya ini ya. Tetap jaga kesehatan dan tetap belajar. Semangat! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.